wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai rasio return on investment. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai rasio profitabilitas yang terkait dengan sales atau dengan penjualan, return on sales. Kali ini kita akan membahas masih tentang rasio profitabilitas, yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan aset, ya, di sini. Yaitu ada return on investment yang terdiri dari return on asset dan return on total capital. Juga kita akan membahas mengenai tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri atau return on equity. Return on sales hanya mengaitkan antara laba dengan penjualan. Kalau yang kemarin kita bahas di materi sebelumnya tentang analisis profitabilitas, hanya mengaitkan antara sales ya dengan laba atau penjualannya, tetapi tidak dengan aset. Nah, pada return on investment atau ROI, laba yang diperoleh dikaitkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Di materi ini kita akan membahas tentang variasi yang timbul pada pengukuran return on investment. Jadi return on investment nanti akan dibagi menjadi return on asset, return on total capital, dan kita satu lagi akan membahas mengenai return on equity. Return on investment juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau semakin rendah rasio, maka penilaiannya menjadi semakin kurang baik. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Ini adalah pembagian tentang return on investment yang akan kita bahas, yaitu tentang return on asset, ROA, return on total capital, ROTC, dan return on equity. Return on investment sendiri rumusnya adalah earning after interest and tax atau earning after tax dibagi dengan total aset. Dimana misalnya kita di sini mempunyai contoh laporan keuangan tahun 2005 dan 2006, laba setelah pajak atau earning after tax ya, kita kenal dengan earning after tax, adalah 302.352 dan di 2016 312.552. Sementara total asetnya adalah di 2005-nya 2.335.147, di 2006-nya 2.527.942. Kalau kita masukkan ke dalam rumus untuk 2005, maka rasionya kita peroleh adalah 12,93%. Sementara di 2006-nya adalah 12,36%. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, semakin kecil rasio menandakan kondisinya semakin kurang baik. Berarti kalau di sini terlihat di 2005 dengan 2006 terjadi penurunan ya. Penurunan persentase dari return on investment dari 12,93% turun menjadi 12,36%. Kalau dilihat dari angkanya, di sini ada penurunan dari sisi, ada kenaikan dari sisi total aktivanya ya. Total aktivanya meningkatnya cukup tinggi, cukup banyak, sementara kenaikan dari labanya tidak terlalu signifikan. Ya, kita jelaskan di sini perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 12,93%, di 2006 adalah 12,36%, artinya pengembangan investasinya berkurang ya karena terjadi penurunan, yaitu sebesar 0,57%, dan ini menunjukkan kurang berhasilnya manajemen untuk meningkatkan return on investment-nya. Jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 10%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 sudah cukup baik ya, karena berada di atas rata-rata industri. Jadi kalau rata-rata industrinya 10% dibandingkan dengan perusahaan yang tahun 2005-nya 12,93% dan 2006-nya adalah 12,36%, berarti kondisi perusahaan masih cukup bagus ya, karena nilai return on investment-nya masih di atas rata-rata industri. Kemudian kita akan coba membahas mengenai return on asset atau ROA.
Return on asset atau ROA atau laba atas aset, yaitu mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Nah, rumus untuk mencari ROA ini banyak ya variasinya. Jadi kalau ROA sendiri dapat diartikan pertama adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. Yang kedua, untuk mengukur hasil total seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor. Yang pertama ada perhitungan ROA dengan menggunakan basis setelah pajak. Di sini rumusnya adalah net income ditambah dengan after tax interest expense ya. Net income-nya ditambah dengan after tax interest expense dibagi dengan average total asset. ROA dalam versi rumus di atas mengukur seluruh hasil yang diartikan sebagai berikut, yaitu laba bersih setelah pajak, net income yang merupakan jatah dari investor, juga bunga setelah pajak, after tax interest expense. Dalam rumus tersebut, basis perhitungannya kita sudah jelaskan adalah menggunakan basis setelah pajak. Jadi, bunga juga harus dihitung setelah pajak apabila akan dijumlahkan dengan net income-nya. Net income dengan sendirinya setelah pajak pastinya ya. Jadi, kedudukan antara net income dengan bunga setelah pajak sudah setara pada waktu dijumlahkan. Keduanya berarti sudah setelah pajak ya. Earning after tax ditambah dengan after tax interest expense mempunyai istilah NOPAT. NOPAT itu net operating profit after tax atau EBIT, di mana EBIT-nya itu 1 min tax ya. Kita lihat ilustrasinya. Di sini kita punya data tentang laporan perusahaan di mana laba bersihnya tahun 2016 91.000, 2017-nya 76.500 ditambah beban bunga ya menjadi totalnya 97.000 ya. Total aset karena rumusnya adalah average total aset, berarti kita akan mencari total aset awal tahun dan akhir tahun lalu kita bagi 2 untuk dapat rata-rata total asetnya. Maka kita dapat ROA-nya adalah net profit after tax ditambah beban bunga setelah taxnya. Di sini asumsinya 97.000 dibagi dengan average total asetnya 1.185.000. Maka return on asetnya adalah 8,2% untuk 2016. Untuk 2017 kita dapatkan angkanya 7,3%. Kita lihat kembali perhitungan ROA dengan menggunakan basis setelah pajak ya. Earning after tax atau EAT dengan after tax interest expense yang tadi sudah jelaskan mempunyai istilah lain yaitu NOPAT, net operating profit after tax, dan EBIT 1 min tax. Di sini kita lihat contohnya ya. Misalnya earning before interest and tax-nya 10 juta, perusahaan A dan perusahaan B ya. Bunganya untuk perusahaan A dia punya bunga 1.200.000, jadi earning before tax-nya adalah 8.800.000 ya. Earning before interest and tax dikurangin bunga, jadi earning before tax. Kalau misalnya tax-nya adalah 30% ya, maka pajaknya adalah 8.800.000 dikali 30%, kita dapat 2.640.000. Sementara untuk perusahaan B karena tidak ada bunga, maka earning before tax-nya tetap 10 juta. Jadi tax-nya adalah 30% dari 10 juta adalah 3 juta. Earning after tax-nya berarti 8.800.000 dikurangi 2.640.000 untuk perusahaan A. Maka didapat earning after tax-nya 6.160.000. Sementara perusahaan B adalah 7 juta. 10 juta dikurangi 3 juta. Jadi earning after tax perusahaan B lebih tinggi ya, 7 juta. Lalu ada after tax interest ya. After tax interest berarti bunganya ini kita kalikan dengan taxnya 30%. Ya, kali 30% jadi bunga setelah pajaknya adalah 840.000 ya. Dapat dari mana? Dari 1.200.000 dikali 30% adalah 840.000. Jadi earning after tax ditambah after tax interest adalah 6.160.000 ditambah 840.000 jadi 7 juta.
perusahaan B, karena tidak ada bunga, berarti after tax-nya 0, earning after tax plus after tax interest-nya menjadi 7 juta. Oke. Di sini EBIT-nya adalah 1 min tax, berarti 7 juta untuk perusahaan A, perusahaan B-nya juga sama ya, 7 juta. Di sini di penjelasannya NOPAT atau Net Operating Profit After Tax belum memperhitungkan adanya beban bunga, tetapi sudah memperhitungkan adanya pajak. Ya. Jadi kalau dilihat dari contoh di atas, untuk perusahaan A dan perusahaan B menghasilkan NOPAT yang sama atau menghasilkan Net Operating Profit After Tax yang sama. Walaupun yang satu perusahaan A dibebani dengan bunga, perusahaan B tidak dibebani dengan bunga. Versi lain dari perhitungan return on asset adalah variasinya adalah perhitungan yang berbasis pada EBIT, earning before interest and tax. Perhitungan ini berbasis sebelum pajak. Jadi kedua rumus di atas menggunakan filosofi return untuk seluruh pemberi dananya, baik investor maupun kreditor. Perbedaannya hanya pada jenis laba yang digunakan antara sebelum bunga dan pajak atau setelah pajak. Walaupun demikian, rumus tersebut tidak selalu disukai dalam penggunaan ya. Jadi rumus yang ini kurang begitu disukai. Jadi rumusnya ini adalah EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan average total asset. Lalu ada versi yang paling mudah dan sering ditemui adalah penggunaan laba bersih atau net income, earning after tax. Ya, di sini pengertian net income bisa dipersempit menjadi net income from continue operation. Ya, rumusnya adalah net income dibagi dengan average total asset. Lalu kemudian perhitungan return on asset bisa juga menggunakan dasar operasi, baik laba operasi maupun aset operasi. Sebagai contohnya kita lihat rumusnya adalah ROA sama dengan operating income dibagi dengan operating asset. Penggunaan kata operating asset harus diikuti dengan definisi apa saja yang tidak termasuk dalam operating asset. Sebagai contohnya, operating asset dapat didefinisikan sebagai total aset setelah dikurangi dengan misalnya aset lain-lain yang di kelompok aktiva tidak lancar. Dikurangi lagi dengan aktiva dalam pelaksanaan, misalnya dalam proses konstruksi ya, bangunan yang belum selesai. Lalu dikurangi dengan investasi baik saham maupun obligasi karena hasilnya dihitung pada pendapatan lain-lain. Nah, semua variasi ROA tersebut yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang berbasis pajak, sebelum pajak, net income maupun berbasis dengan operating aset, secara umum menggunakan aset sebagai penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah aset, average aset ya, mau total aset atau enggak, average operating aset. Karena aset merupakan seluruh sumber daya, maka yang dibandingkan adalah seluruh hasil yang diperoleh. Bisa yang operasional aja atau semua hasilnya. Tinggal kita lihat faktor pajak itu mau diperhitungkan atau enggak gitu. Kemudian return on total capital, ROTC ya. Perbedaan antara ROA dan ROTC atau tingkat laba atas total modal lebih kepada penyebutnya. Penyebut yang digunakan pada ROTC mengacu pada sumbernya. Pengertian utang atau debt di sini adalah interest bearing debt. Interest bearing debt itu utang yang berbunga ya. Interest bearing debt kadang-kadang disebut dengan utang komersial. Seluruh utang dihitung baik jangka pendek maupun jangka panjang sepanjang dia berbunga ya. Perhitungan ROTC bisa dilakukan sebelum pajak atau dilakukan setelah pajak. Kita lihat rumusnya ROTC, Return on Total Capital atau tingkat laba atas modal atas total modal, yaitu yang pertama net income ditambah after tax interest expense dibagi dengan average total debt plus stockholder equity. Rumus yang kedua yaitu EBIT
dibagi dengan average total debt plus stockholder equity. Jadi memang untuk ROTC ini perhitungannya bisa sebelum pajak atau setelah pajak. Kemudian return on asset, ROA. ROA bisa dilihat sebagai gabungan dari profitabilitas dan aktivitas. Menghitung ROA sebagai komposisi antara aktivitas dan profitabilitas dapat menginspirasi penyebab perubahan ROA dari waktu ke waktu. Di sini rumusnya adalah income dibagi sales dikali sales dibagi aset. Dengan kata lain, kita bisa katakan ROA itu adalah fungsi dari kemampuan menghasilkan laba, ya, income dibagi sales, ya, kemampuan menghasilkan laba, kemampuan pendapatan untuk menghasilkan laba, dibagi sales, dikali sales dibagi aset, yaitu kemampuan memilih aset sehingga perputarannya lebih baik. Kita lihat contoh yang dapat memberikan gambaran tentang perhitungan ROA. Di sini kita punya contoh, ada 3 perusahaan, misalnya perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Dengan salesnya, perusahaan A salesnya atau pendapatannya 200.000, perusahaan B 400.000, perusahaan C 400.000. Dan net income-nya sama ya, dengan net income yang sama yaitu 40.000. Jadi dan total asetnya perusahaan A-nya 200.000, perusahaan B 200.000, perusahaan C asetnya adalah 400.000. Profit margin yaitu income dibagi sales ya. Net income dibagi sales kita dapatkan untuk perusahaan A adalah 20%. Perusahaan B adalah 10%. Perusahaan C 10% ya. Lalu aset turnover-nya yaitu sales dibagi aset. Sales dibagi aset, kita dapat untuk perusahaan A adalah satu kali ya, kan turnover ya. Perusahaan B adalah 2 kali, perusahaan C adalah 1 kali. Jadi ROA-nya, ROA tadi kan rumusnya income dibagi sales dikali sales dibagi total aset atau profit margin dikali aset turnover. Kita dapat untuk ROA perusahaan A adalah 20%, perusahaan B 20%, dan perusahaan C adalah 10%. Jadi dari ilustrasi perusahaan ABC di atas, kita lihat perusahaan A dan B mempunyai ROA yang sama ya, 20%. Padahal perusahaan A, di sini kita lihat kalau di perusahaan A, dia mengutamakan profit margin. Kita lihat perusahaan A profit marginnya 20% ya. Walaupun dia ROA-nya sama-sama 20% dengan perusahaan B, tapi kalau dilihat dari profit marginnya, perusahaan A lebih mengutamakan profit margin. Di sini profit marginnya adalah 20%. Sementara perusahaan B profit marginnya 10%. Sementara perusahaan B lebih mengutamakan perputaran asetnya. Ya, kalau di perusahaan A perputaran aset cuma 1 kali, di perusahaan B perputaran asetnya 2 kali. Jadi walaupun menghasilkan ROA yang sama, tapi konsentrasi atau fokusnya antara A dan B agak berbeda ya. Dari satu fokus ke profit margin, satu ke aset turnover. Lalu kita lihat dari perusahaan B dan perusahaan C ya. Walaupun mereka mempunyai profit margin yang sama ya, perusahaan A dan B dan C 10%, tapi di ROA-nya menghasilkan hasil yang berbeda. Ya karena di sini dilihat kembali lagi kalau perusahaan B lebih mengutamakan aset turnover-nya, sementara perusahaan C aset turnover-nya lebih rendah ya, cuma 1 kali. Jadi walaupun mereka punya profit margin yang sama 10%, tapi di aset turnover-nya perusahaan B lebih baik ketimbang perusahaan C, sehingga return on asset-nya di perusahaan B lebih baik ya dari perusahaan C. Kemudian kita akan bahas mengenai return on equity. Return on equity atau ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan equity perusahaan. Kita ketahui bahwa pemilik sangat memperhatikan ROE ya, karena berhubungan sama equity ya. Jadi yang dimaksud dengan ekuitas sendiri adalah seluruh ekuitas. Karena ekuitas kan kadang-kadang disebut juga dengan net asset ya, net asset karena ekuitas itu adalah aset dikurang liabilitas ya. Jadi ekuitas adalah net asset. Perhitungan return on equity atau laba atas modal sendiri bisa menggunakan basis setelah pajak maupun sebelum pajak.
Nah, untuk basis sela pajak lebih sering digunakan dalam menghitung return on equity. Kita lihat rumusnya untuk return on equity, yaitu pre-tax income dibagi dengan average stockholders equity atau net income yang sebelum pajak, yang setelah pajak net income ya, net income dibagi average stockholder equity. Atau varian lain adalah return on common equity atau ROCE. ROCE dan ROE ini akan sama besarnya apabila tidak ada saham preferen ya. Kalau ROCE rumusnya pre-tax income dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan average common equity. Jadi untuk cakupan ekuitas yang dibahas ini, contoh rumusnya ini adalah hanya untuk saham biasa ya, tidak termasuk saham preferen. Untuk ROCE-nya kita bisa lihat ini return on common equity ya. Laba bersih 2016-2017, kita lihat contohnya di 2016 91.000, 2017-nya 76.500. Dikurangi preferred dividend karena tadi kan ROCE itu hanya untuk saham biasa ya. Jadi dikurangi saham preferennya. Misalnya di sini saham preferennya 9.000, jadi sisa common stock atau saham biasanya adalah 82.000 untuk 2016, 2017-nya 67.500. Lalu dibagi dengan average common equity ya, ekuitas pemegang sahamnya di awal tahun 637.500 2016, akhir tahunnya 679.500. Sementara di 2017 awal tahunnya 600.000, akhir tahunnya 637.500. Rata-ratanya adalah untuk 2016 658.500, 2017 adalah 618.750. Jadi kita bisa lihat ROCE-nya, return on common equity-nya untuk 2016 adalah 12,5%, yaitu dari pre-tax income dikurangi preferred dividend yaitu 82.000 dibagi dengan rata-rata common equity dibagi dengan 658.500, 12,5%. Sementara di 2017 ROCE-nya adalah 67.500 dibagi dengan 618.750. Kita dapat ROCE untuk 2017 adalah 10,9%. Di sini analisis ROCE ini untuk melihat profitabilitas dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Ya, di sini terlihatnya di 2017 agak turun untuk investasinya, mungkin karena disebabkan labanya juga mengalami penurunan ya. Jadi tingkat pengembalian investasinya untuk pemegang saham juga mengalami penurunan dari 12,5% menjadi 10,9%. Oke, kita lihat untuk komponen ROE. Jadi ROE ini bisa dipecah ke dalam beberapa rasio untuk melihat komposisinya ya. Kita lihat yang pertama adalah dari rasio profitabilitas, net income dibagi dengan sales, lalu dari rasio aktivitas ya, sales turnover sales dibagi aset, lalu dikalikan dengan rasio solvensi yaitu aset dibagi equity. Jadi dengan melihat komposisi rumus di atas dapat disimpulkan bahwa ROE fungsinya adalah profitabilitas, aktivitas, ya, lalu solvensi. Kita lihat untuk contoh perbandingan ROE-nya di sini ada 3 perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Dengan salesnya perusahaan A 200.000, perusahaan B 400.000, perusahaan C-nya 400.000. Net income-nya sama, ya. Net income-nya masing-masing adalah 40.000 dan total asetnya perusahaan A 200.000, perusahaan B 200.000 dan perusahaan C 400.000. Equity-nya untuk perusahaan A equity-nya 80.000, perusahaan B ada 160.000 dengan perusahaan C 320.000. Untuk profit margin-nya kita dapat yaitu dari net income dibagi dengan sales. Jadi 40.000 dibagi 200.000. Kita dapat profit margin perusahaan A 20%, perusahaan B 10%, perusahaan C 10%. Aset turnover-nya sales dibagi dengan aset ya, salesnya 200.000 dibagi total asetnya 200.000, maka aset turnover-nya untuk perusahaan A 1 kali, perusahaan B 2 kali, perusahaan C 1 kali. ROA-nya, tadi kan kita sudah dapat ya angka ROA-nya,
Untuk perusahaan A 20%, perusahaan B 20%, dan perusahaan C 10%. Lalu aset to equity-nya atau solvensinya, ya, aset dibagi equity, asetnya adalah 200.000 dibagi dengan equity 80.000, maka aset to equity-nya adalah 2,5. Untuk perusahaan A, 1,25 untuk perusahaan B, 1,25 untuk perusahaan C. Jadi, kita dapat ROE-nya yaitu profit margin dikali dengan asset turnover dikali dengan asset to equity. Maka return on equity-nya untuk perusahaan A adalah 50%, perusahaan B adalah 25%, sedangkan perusahaan C adalah 12,5%. Jadi dari ilustrasi perusahaan A, B, dan C di atas, kita lihat bahwa perusahaan A dan B memiliki ROA yang sama ya. Tadi kita sudah jelaskan ROA yang sama, tapi yang satu fokus ke profit margin, yang satunya fokus ke asset turnover. Tetapi untuk ROE-nya, perusahaan B hanya memperoleh 50% atau setengah dari ROE perusahaan A. Ya, bisa dilihat laba yang diperoleh perusahaan B sama dengan perusahaan A. Kalau dari sisi laba, ya, net income-nya, labanya sama ya, perusahaan B sama perusahaan A. Tapi modal sendirinya, ya, equity-nya, perusahaan B lebih besar daripada perusahaan A. Perusahaan B 160, perusahaan A 80, 2 kali lipatnya. Ya, di sini dari return on equity-nya, perusahaan B lebih kecil dari perusahaan A. Jadi kita sudah selesai untuk membahas materi analisis profitabilitas ya. Jadi profitability analysis ini adalah analisis mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas sendiri merupakan tolak ukur utama keberhasilan perusahaan. Investor lebih berkepentingan terhadap rasio profitabilitas. Namun hal ini tidak berarti kreditor tidak menggunakan ukuran profitabilitas untuk mengukur penyaluran kreditnya. Pada kredit jangka panjang, profitabilitas tetap mendapatkan perhatian kreditor walaupun tidak seperti investor ya dalam menilai profitabilitas. Dan tidak semua rasio profitabilitas harus kita hitung. Jadi kita bisa memilih rasio profitabilitas yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Rasio ROA paling banyak variasi rumusnya, seperti tadi sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa sebagai analis, kita harus tahu kapan suatu rumus harus digunakan. Apakah dari sebelum pajak atau setelah pajak gitu ya. Walaupun demikian juga, perlu disadari bahwa setiap analis punya preferensi yang berbeda. Pada waktu seorang harus membandingkan perhitungan ROA perusahaan lain dengan perusahaan yang lainnya lagi, maka ada proses sinkronisasi rumus ya, sehingga ketika kita melakukan komparasi antar ROA, kita dapat melakukannya dengan cara yang sama. Selain itu, investor juga sangat memperhatikan return on equity. Return on equity akan meningkat ketika return on asset after tax bisa melampaui beban bunga setelah pajak. Pilihan sumber dana utang atau pilihan sumber dana utang ya ada batas maksimumnya dalam jumlah. Nah, dan penggunaan utang juga tidak selalu meningkatkan return on equity ya. Sekian materi untuk analisis profitabilitas yang sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.